kabar anak-anak semua? Hari ini kembali lagi bersama Ibu Rahel. Oh iya, sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak semua boleh bantu video ini untuk di like dan YouTube channel Sekris untuk di subscribe. Bantu sekolah ini dan bantu semua yang terlibat dalam pembuatan video untuk semakin lebih diberkati dan semakin semangat. Anak-anakku, saat ini kita masih berada di dalam situasi pandemi. Kita masih belajar melalui media online. Nah, saat ini anak-anakku belajar menggunakan video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, tema hari ini pada bab yang kelima, bagian yang pertama dengan tema gereja yang bergumul di dunia. Bahan Alkitab kita dari kitab Matius 5 sampai pasal yang ke-21, kemudian Filipi 3 ayat 17 sampai 21 dan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai yang ke-12. Anak-anakku sekalian, Ibu sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan tugas untuk anak-anak semua, terkhusus anak-anak kelas 9 yang saat ini belajar bersama dengan Ibu Rahel. Hari ini anak-anakku sekalian, kalian menuliskan di kolom komentar di bawah video ini jawaban kalian. Pertanyaannya seperti ini. Kalau kamu seorang Kristen, seharusnya kamu mempunyai sebuah kewarganegaraan lain, yaitu warga negara kerajaan surga. Pernahkah kamu mendengar ungkapan tersebut? Nah, pertanyaan pertama, pernahkah kamu mendengar ungkapan bahwa kamu semua adalah warga kerajaan surga? Yang kedua, pertanyaan kedua, apa arti dari warga kerajaan surga? Pertanyaan yang kedua, diskusikan bersama dengan orang tuamu di rumah dan jawablah pertanyaan ini di kolom komentar pada video ini. Ya, ada dua pernyataan atau pertanyaan untuk anak-anak sekalian. Yang pertama, Ibu ulangi lagi, adalah kalau kamu seorang Kristen, seharusnya kamu mempunyai sebuah kewarganegaraan lain, yaitu warga negara kerajaan sorga. Pernahkah kamu mendengar ungkapan tersebut? Yang kedua, apakah arti dari warga negara kerajaan sorga bagi kalian? Tulis jawaban kalian di bawah komentar ya. Ibu tunggu. Masing-masing anak harus menulis jawaban kalian masing-masing. Nah, saat kalian sudah menuliskan jawaban kalian, kita masuk kembali ke dalam tema pembelajaran kita. Subtema yang pertama yaitu kerajaan sorga dalam pemberitaan Yesus. Kerajaan sorga dalam pemberitaan Yesus. Maksudnya adalah kerajaan sorga yang sering pula disebut sebagai kerajaan Allah adalah inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dunia. Sekelompok orang Kristen dalam sebuah gereja dapat saja tidak mencerminkan hidupnya sebagai warga kerajaan sorga apabila mereka tidak menjalankan kehendak Bapa yang di sorga. Sebaiknya pula mungkin orang-orang yang menolak apa yang diinginkan Tuhan, namun dalam hidupnya ternyata mencerminkan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menceritakan dalam perumpamaan demikian. Anak-anak bisa membuka Alkitab anak-anak. Kita melihat perumpamaan seperti ini. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi ke anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawaban mereka adalah yang terakhir. Yesus mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang saat itu, saat Yesus menyampaikan perumpamaan tersebut,
Yesus berkata seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius 21 ayat yang 28 sampai 31. Perumpamaan ini menceritakan kepada kita kisah dua orang kakak beradik. Yang pertama menyatakan bersedia membantu ayahnya di ladang, namun ternyata dia tidak pergi. Dan yang kedua, dia menolak pergi, namun kemudian ia menyesal dan pergi. Nah, perumpamaan yang tadi Ibu bacakan menceritakan dua orang kakak beradik ini. Yang satu menolak, yang satu menolak dan melakukan. Dia menyesal dan melakukan. Nah, anak-anakku, perumpamaan ini menyimpulkan bahwa bukan hanya sekedar ya saja, tetapi kita juga harus melakukan, ya. Dan apalagi perintah Tuhan bukan sekedar ya Tuhan, aku mau melakukan, tapi kita tidak melakukan. Nah, Tuhan maunya ya Tuhan, aku mengerti, dan ya Tuhan, aku akan kerjakan dan aku harus kerjakan. Ya, kehendak Tuhan boleh menjadi jalan kita, ya. Sekedar mengaku percaya namun tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan tidaklah cukup, ya. Jadi anak-anakku, maksudnya apa? Kalian saat ini belajar dari kecil hingga saat sampai sekarang, kalian belajar, kalian diberkati Tuhan. Ya, saya diberkati Tuhan. Dengan apa caranya? Kalian tidak bisa mengungkapkan apa ya maksud diberkati. Nah, saat kalian sudah percaya dengan Tuhan Yesus, ada pertanyaan seperti itu. Ya, aku sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Apa yang mendasari kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Kamu harus bisa menjawab, atau kalian bisa menjawab, ya karena saya secara pribadi diberkati. Kalau kamu diperintahkan Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, kalian ngomong, ya Tuhan, aku bisa menjadi anak-anak yang taat. Tapi kalian tidak melakukan, kalian masih males-males, masih sering kali melawan orang tua, melawan guru, tidak mengerjakan tugas-tugas kewajiban kalian. Kalian cuma hanya, ya aku mengerti, aku harus menjadi anak yang taat. Tapi kalian tidak melakukan hal-hal yang membuat kalian menjadi taat. Apakah itu benar? Jelas tidak. Tuhan tidak menginginkan hal demikian. Marilah kita kalau berkata ya, kita melakukan. Jangan ya, tapi kita tidak melakukan. Atau kita mengatakan tidak, justru kalian menyesal, baru melakukan. Ya, seringkali seperti itu. Misalnya disuruh makan oleh orang tua di meja makan, ya. Terus kalian membawa, tidak mah, aku tidak mau makan di meja makan, aku mau makan di sofa ruang tamu saja. Kalian mengatakan tidak, supaya keinginan kalian lah yang diutamakan. Ternyata saat perjalanan kalian dari meja makan ke sofa, kalian kesandung kakinya, kemudian makanan itu jatuh. Berarti kalian saat makanan itu jatuh, kalian merasa kecewa. Tahu gitu aku benar ya. Nah, saat itu juga kalian mengambil lagi ulang nasi atau lauk di dapur dan kalian makan di meja makan. Kalian baru tahu bahwa hal yang benar harus dilakukan. Setelah ada penyesalan, lebih baik kita melakukan ya tanpa penyesalan dan kita melakukannya. Pada sub yang kedua, yaitu ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga. Nah, bagaimana ciri-ciri kehidupan seseorang warga kerajaan sorga, dan apa yang seharusnya menjadi cara hidup gereja sebagai kumpulan orang percaya? Dalam khotbah di bukit, ya, kita menemukan bahwa menjadi warga kerajaan sorga bukanlah sekedar berbuat baik saja. Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga itu dalam Matius 5 ayat yang ketiga sampai ke-12. Anak-anakku bisa membuka Alkitab di rumah dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus ini menunjukkan nilai-nilai kerajaan sorga yang seringkali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang kaya, yang dapat membeli apa saja yang mereka inginkan.
rangkaian ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus masing-masing menunjukkan siapa yang diberkati, dan pada bagian yang kedua hubungan orang-orang ini dengan Allah. Jadi ucapan berbahagia itu adalah orang-orang yang diberkati. Ucapan berbahagia yang disampaikan Tuhan Yesus memang ucapan-ucapan yang sangat radikal. Kita menemukan bagaimana nilai-nilai kerajaan surga itu berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Ya, misalnya nilai-nilai, kalau kamu kaya, kamu bahagia. Itu versi nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Tapi nilai-nilai kerajaan surga itu tidak demikian. Saat kamu memikul salibmu dengan penderitaanmu, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari Tuhan. Yang berbahagia justru adalah orang-orang yang berduka cita, yang memiliki bumi adalah yang lemah lembut. Yang akan dipuaskan adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Namun demikian, kata-kata Yesus justru menunjukkan bahwa Allah memihak kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Allah berada di pihak mereka yang berani menolak arus dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia, yang hanya memberikan kebahagiaan semu atau kebahagiaan yang sementara, tidak kekal, tidak abadi. Kita melihat satu contoh. Anak-anakku tahu Michael Jackson? Ya, jelas ya. Ditampilkan di sebelah ibu gambar Michael Jackson. Siapa yang tidak tahu Michael Jackson? Dia adalah penyanyi kelas dunia yang tidak ada tandingannya di masa hidupnya. Michael Jackson dilaporkan oleh Los Angeles Times meninggal dengan darah, urin, dan organ-organ dalam tubuhnya menunjukkan obat-obatan penenang. Berarti dia mengonsumsi obat-obatan terlarang atau obat-obatan yang berlebihan dia konsumsi. Dia tidak mempunyai orang-orang di dekatnya yang dapat menolong, mendampingi, menguatkan, dan memberikan mereka cinta kasih yang nyata. Sehingga akhirnya dia melarikan diri ke obat-obatan terlarang itu atau penenang itu. Hidupnya jadi sia-sia karena dia tidak mengenal orang-orang yang mau mengasihi dia dengan sepenuh hati. Dia mengikuti nilai-nilai duniawi tanpa memandang nilai-nilai kerajaan surga. Ketika kita berani menolak tawaran-tawaran kebahagiaan yang diberikan duniawi, yang semu, yang tidak abadi, maka kita akan melihat bahwa hidup kita mempunyai makna yang jauh lebih mendalam daripada pengajaran terhadap kekayaan materi. Rasa khawatir akan hari esok seringkali membuat kita enggan menyaksikan kehadiran kerajaan Allah atau kerajaan surga dan mengutamakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita khawatir akan besok. Besok aku bagaimana ya sekolah? Besok bagaimana ya aku dapat beraktivitas? Besok bagaimana. Kalau di dalam Yesus Kristus, kita tidak mungkin khawatir. Ya sudah, saya serahkan Tuhan, besok aku harus seperti apa. Aku menjalani hari ini dengan tuntunan Tuhan, dan aku berdoa supaya esok aku tidak khawatir, aku tetap ikut apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Kalian minta pimpinan Tuhan, hikmat dari Tuhan dengan cara berdoa. Anak-anakku, pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Pada bagian bab yang kelima, bagian yang pertama. Nanti minggu depan Ibu akan jelaskan tentang bagian yang kedua. Jangan lupa tugas yang di awal Ibu sebutkan ada 2 soal yang kalian boleh jawab. Kalian boleh diskusikan bersama dengan orang tua dan taruh jawaban kalian di kolom komentar di video di bawah ini. Ibu tunggu jawaban kalian dan yakinlah, terus semangat dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih anak-anakku. Ibu selesaikan materi kita pada hari ini. See you.